Video pada kali ini ya, ini konten yang menarik banget dan harus disimak dari awal sampai akhir. Karena spesial teman-teman, Fat akan membahas open mainnet, yaitu obrolan langsung dengan pihak core team teman-teman. Nah, kalau core team aja udah ngomong, kalian nggak percaya, terus mau percaya ke siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pioneers Indonesia. Welcome back again guys to my channel, the most interesting channel in the world about Pi Network. Wow, mantap kan? So guys, gimana malam hari ini kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan juga rezekinya lancar teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, sebelum kita ke inti video pada kali ini ya, ini konten yang menarik banget dan harus disimak dari awal sampai akhir. Karena spesial teman-teman, Fat akan membahas open mainnet. Dan ini pembahasannya bukan kaleng-kaleng, daging semua, yaitu obrolan langsung dengan pihak core team teman-teman. Nah, kalau core team aja udah ngomong, kalian nggak percaya, terus mau percaya ke siapa? Nah, itu ya. Tapi sebelum itu teman-teman, Fat ingatkan dulu nih, jangan lupa teman-teman untuk di project komunitas P2Go buat akunnya. Dan juga silahkan ikut grup yang sudah Fat buat di P2Go Travel Indonesia. Nanti di situ Fat sediakan juga grupnya di Telegram. Silahkan teman-teman langsung aja klik link deskripsi di bawah video ini. Di situ ada link Telegramnya teman-teman. Nah, di situ nanti edukasi dan juga info Fat kasih semua. Oke guys, biar nggak terlalu panjang kali lebar, setelah ini kita langsung bahas perbincangan hangat teman-teman pioner dan juga core team. Di sini obrolan-obrolan yang bener-bener faedah teman-teman, tidak diambil dari sumber-sumber yang biasanya kalian comot, yang nggak jelas ya. Nih biar kalian nih bener-bener teredukasi dengan baik nih ya teman-teman ya. Fat juga gitu, jadi Fat ikut yang bener-bener lurus teman-teman. Kalian udah tahu sendiri kan, channel ini memang no hoax teman-teman. Dan himbauan ke teman-teman yang belum tahu bahwasanya core team itu bukan hanya Dr. Nicholas dan juga Dr. Cheng Diao Fan, tapi banyak teman-teman ya. Jadi ada divisi-divisi khusus nih. Nah, yang core team kali ini divisinya itu lebih memantau grup, yaitu lebih ke senior pioneers teman-teman. Jadi grup senior pioner. Nah, di situ biasanya core team itu sering nongol, sering ngobrol bareng kita. Kalau kalian nggak sering ke situ, ya gimana tahu info validnya gitu kan? Taunya cuma dari berita-berita yang nggak jelas. Udah gitu dikasih tahu ngeyel lagi kalian nih. Aduh, kacau ya. Ya tapi Fat nggak memaksakan ya, itu terserah kalian teman-teman. Yang penting Fat mengedukasi yang pas, yang benar, yang valid langsung dari yang punya project teman-teman. Juga kalian harus percaya nih, walaupun di aplikasinya itu, di home screen-nya itu nggak ada infonya, tapi sudah ada wadah di chatroom itu, dimana pihak core team itu nanti sering nongol di situ. Ya, jadi kalian itu harus luas lah ya, harus update. Oke, itu aja teman-teman. Kita langsung cek obrolan yang daging semua isinya. Langsung aja, let's go. Oke guys, here we go to discuss about open mainnet. Nah, di sini Fat ingin menjelaskan and also to clarify your question to King Fat Channel. Jadi saya teman-teman ingin menampilkan hal-hal yang kalian tanyakan langsung ke sumber valid teman-teman. Di sini percakapannya itu sebenarnya udah lama ya, Fat udah agak bosan. Karena ini diulang-ulang terus kalau kalian itu main-main ke chatroom. Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, itu ya. Senior Pioneers English. Jadi mainnya harus jauh teman-teman. Jangan cuma wilayah-wilayah situ-situ aja ya. Biar kalian itu wawasan Pi Network-nya itu berkembang. Dan di sini adalah senior-senior yang ada di seluruh dunia di situ ngumpul. Jadi kita nimbrung. Fat juga sempat memberikan usulan gitu kan. Nah, kita langsung aja teman-teman dari Bonafide. Fat sambil minum teman-teman ya. Jadi pembahasan kita agak santai teman-teman. Jangan sampai ngotot-ngototan ya. Kita diskusi secara dewasa teman-teman ya. Oke, dari Bonafide, salah satu senior pioner yang ada di situ bertanya, "Sorry, I was just excited to see you as PCT atau Pi Core Team teman-teman.
But give me numbers in years, month, days on when will the open mainnet happens. Jadi di situ teman-teman, si Bonafide ini intinya nanya ya, kira-kira kepastian mainnet itu tahunnya, bulannya, harinya itu kapan gitu kan. Nah ini langsung dijawab panjang banget. Jadi kalian jangan sampai di skip nih videonya nih, biar nggak salah fokus teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh ada icon di sini kuning, itu menandakan core team resmi, teman-teman. Jadi tuh kalian harus tahu kalau yang muncul lambang seperti itu adalah resmi pihak core team, teman-teman ya. Kalau nggak percaya terus mau percaya ke siapa ya? Jadi agak sulit ya memang menegur teman-teman ini ya. Kalau yang hoax mau, tapi kalau yang real nggak mau, repot kan? Oke, langsung aja deh. Nah, di sini si core timnya namanya IH Tejam. Ini sering muncul, sering nongol mengklarifikasi permasalahan pioner dan juga pengen tahu dinamika seputar diskusi kalian tuh seperti apa sih obrolan di grup itu ya. Jadi IH Tejam ini sering nimbrung. Nah, dia bertanya atau dia tuh kaget ya, surprise, open mainnet. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya, pelan-pelan ya. Dia bilangnya, we're walking through this with you guys. You know that we never commit to a date, not because we don't want to, but because it is bloody difficult to predict what is waiting around the next corner for us. Jadi intinya teman-teman, ya mereka itu juga sambil lalu mengerjakan ini dengan kita. Jadi kita itu juga terlibat untuk mempercepat kematangan sehingga cepat terjadinya open mainnet. Ya, tapi kan masih berproses teman-teman ya, nggak langsung jadi. Terus dia bilangnya, jadi kita itu udah tahu semua guys, core team itu tidak pernah memberikan kepastian tanggalnya itu kapan teman-teman ya. Yang muncul di grup atau dimanapun itu kan nggak valid teman-teman ya, kok dipercaya gitu kan. Ibaratnya nih ada rumah, itu ya. Terus orang dalam rumahnya itu memberikan informasi. Lah itu kan yang punya rumah. Kok kalian nggak percaya gitu loh? Masa teman-teman itu percaya dari orang luar rumah itu? Kan logiknya nggak main teman-teman ya. Kita lanjut deh. Kemudian si IH Tejam ini, pihak core team, dia bilang, ya bukannya kita tuh nggak mau menentukan date-nya itu ya, menentukan tanggalnya itu, tapi memang karena untuk saat ini tuh sangat sulit memprediksi apa sih yang ada di tikungan selanjutnya, apa sih yang ada di depan-depannya ini dalam waktu dekat ini gitu kan. Nah, lanjut teman-teman. Its obstacle has to be overcome before we can move towards the open mainnet. Despite the many comparison with other cryptocurrency projects, what Pi is doing here hasn't been done before. Jadi di sini maksudnya adalah ya setiap rintangan itu ya kita harus selesaikan terlebih dahulu teman-teman ya, sebelum kita menuju ke open mainnet. Sesuai dengan yang Fat bilang kemarin. Jadi ya kita harus matang dulu nih, apa yang belum ya kita persiapkan sebaik mungkin menuju open mainnet. Karena kan sudah sudah open, jaringannya itu udah terbuka ke manapun ya. Jadi memang harus keren, jangan abal-abal. Meskipun ya banyak perbandingan dengan cryptocurrency lain teman-teman, project-project yang biasa itu. Nah yang dilakukan Pi ini ya belum pernah dilakukan project yang lain sebelumnya teman-teman. Ini kata si core teamnya. Lanjut. Di situ ada, it's not just about launching a blockchain and rushing it to exchanges. This is about nurturing a community, also about giving access to the everyday person who may not have the means to get into the cryptocurrency game, and much more of course. Jadi di sini teman-teman bilangnya ya di sini tuh tentang memelihara komunitas gitu kan, bagaimana memberikan akses kepada orang biasa dan mereka itu tidak memiliki sarana untuk ke cryptocurrency itu. Ya mungkin faktor duit teman-teman ya, karena kan kita harus invest teman-teman. Maka Pi Network ini mantap ya, menggunakan gratisan tapi ingin membentuk nilai dan harga di masa depan. Wih, kalau memang jadi nih teman-teman, keren banget. Lanjut teman-teman.
There are so many new things, real surprises around every corner, even for the core team. For example, never did we expect to have to build a decentralized KYC app, but here we are. Ini maksudnya adalah ya banyak hal-hal baru ya, atau nanti banyak kejutan-kejutan yang real teman-teman di setiap sudutnya, atau di setiap nanti di langkah selanjutnya maksudnya ya teman-teman ya. Dan itu juga core team merasakan itu teman-teman, juga mengalami itu. Contohnya teman-teman ya nggak pernah melakukan atau di situ berharap teman-teman akan membangun aplikasi KYC yang desentralisasi. Nah ini kan luar biasa teman-teman. Akan tetapi pihak core team itu berusaha dan sudah melakukan itu. Jadi bisa dikatakan ini satu-satunya project cryptocurrency yang memiliki KYC. Karena kalau yang lain Fat belum tahu ya. Kemudian now we have to tune the algorithm to deal with the surprising number of KYC application scenarios. We have also had to work out a way of scoring validators and undoing bad validations. Jadi di situ maksudnya adalah, dan saat ini teman-teman pihak core team itu sedang berusaha untuk menyesuaikan ya algoritma yang ada di aplikasi KYC teman-teman. Di situ kan tahu sendiri kalian tuh jumlahnya banyak dan permasalahannya juga banyak ya. Jadi itu juga ya salah satu saat ini sedang diusahakan. Jadi yang belum KYC bersabar, pasti dapat. Dan selanjutnya teman-teman, di sini pihak core team juga mencari cara untuk menilai validator ya, dan juga membatalkan validasi-validasi yang buruk teman-teman. Ya mungkin nggak sesuai gitu ya. Kemudian lanjut yang terakhir di sini teman-teman, and the list goes on, dan daftarnya itu masih berlangsung teman-teman. Jadi mungkin numpuk banget antriannya juga. Ya pokoknya kompleks lah ya. Ini bukan masalah Indonesia doang, jadi seluruh negara teman-teman. And that's one list of many. Dan itu salah satu daftar dari banyak hal-hal yang menunggu di belakang. Banyak antrian ya, banyak daftar-daftar yang menanti gitu kan. Ya nggak langsung semuanya jadi teman-teman. Lanjut, having said that, please bear in mind, Open Mainnet is one of the goals teman-teman. Ini perlu dicatat kalian ya. Jadi selanjutnya adalah perlu teman-teman ingat, Open Mainnet itu adalah salah satu tujuan. Ingat ya, bukan the only, tapi one of the goals, salah satu tujuan. Core team juga lebih paham daripada kalian yang nuntut teman-teman ya. Lanjut, but nah, ada buts-nya nih teman-teman ya. Ada limbatnya teman-teman ya. It is not the goal. Sekali lagi di situ ada penekanan nih. Kalian bisa lihat ya. Tuh kalian bisa lihat THE-nya digedein. It is not the goal. Maksudnya adalah teman-teman di sini ada but, ada contrasting word di situ teman-teman ya. Akan tetapi ya Open Mainnet itu bukan tujuan satu-satunya ya, atau yang paling mendesak saat ini, atau yang dekat-dekat ini. Kenapa? Nah di situ dijelasin tuh. A more pressing goal is to nurture the Pi economy and ecosystem, to connect and nurture our community to this economy and see the community benefit and thrive. Nah, itu alasannya teman-teman ya. Di situ dibilangin tujuan lebih yang mendesak saat ini teman-teman adalah memelihara ya ekonomi Pi dan juga ekosistemnya, untuk mengkoneksikan atau menghubungkan teman-teman ya, dan memelihara komunitas di konsep ekonomi ini teman-teman. Dan juga pastinya untuk melihat keuntungan dan perkembangan atau kemajuan komunitas. Coba deh teman-teman yang sering lihat interviewnya Dr. Nicholas, itu lebih menekankan utilitas ya, lebih menekankan sustainability-nya teman-teman. Keberlanjutannya di jangka panjang itu seperti apa? Tidak
membahas lebih apa ya, lebih menekankan harga atau ya fiat gitu kan. Ya karena sesuai dengan yang Fat bilang, kalau misalkan kualitasnya bagus, pasti kuantitasnya itu mengikuti teman-teman, atau price-nya, harganya, atau bisa dikatakan saat ini value teman-teman ya. So, nah ini pembahasan daging semua nih, kalian harus bisa memahami. Coba deh bayangkan, kalau kita punya mobil, nah mobilnya itu belum maksimal gitu kan, terus kita paksain jalan. Kira-kira di tengah jalan ada kejadian apa? Teman-teman pasti bisa nebak tuh, akan terjadi apa di situ. Ya kan, kalau misalkan nanti ada apa-apa, kita juga yang malu, yang kecewa gitu kan. Dr. Nicholas itu udah jauh pandangannya teman-teman. Jadi silahkan ikuti ini. Jadi yang tanya ke Fat, Desember besok tanggal 1, tanggal berapa lagi? Pertengahan Desember, akhir Desember, oh, terserah kalian lah ya. Fat nggak terlalu pusing teman-teman ya. Fat lihat yang valid-valid aja teman-teman. Khawatir teman-teman, ketika nanti kalian itu nggak sesuai, yang disalahkan atau kekecewaan kalian itu kalian limpahkan ke core team, ke project ini, ke moderator atau siapapun yang ada di sini. Padahal mereka nggak nginfoin yang aneh-aneh gitu kan. Nih kalian bisa lihat nih perbincangannya teman-teman. Ya Fat sudah tahu dari lama, ini kalian bisa lihat itu Oktober. Dan berulang kali dan ditegaskan lagi. Ini saya kasih tahu nih setelah ini ya. Jadi ada penegasan lagi, dan yang terakhir itu tanggal 25 November kemarin. Itu ada yang nanya terus diulang lagi. Ya jadi Fat biasa aja gitu ke Open Mainnet. Apakah Fat nggak mendukung? Woi, pasti seneng banget kalau misalkan malam ini Open Mainnet juga oke, nggak masalah. Tapi kan kita harus ngukur teman-teman ya, kematangan. Kalian bisa lihat tuh, banyak yang belum KYC, terus koin mainnetnya belum dimigrasi, apa nyangkut dan sebagainya, validasinya juga aduh masih banyak teman-teman yang dihadapi. Nah, Fat kasih tahu lagi nih, berkali-kali ditegaskan untuk saat ini memang masih KYC, migrasi dan pembangunan utilitas teman-teman. Nih, Fat geser lagi ya terkait obrolan pihak core team teman-teman. Nah, di sini lanjutan nih teman-teman ya. Jadi dari Bonafide tadi dia masih mancing-mancing masalah Open Mainnet. Akhirnya waktu itu juga pas Oktober kemarin itu dijelaskan tegas ya dari pihak core team, forget open network for now. I say let's get people KYC and migrated first. Tuh kan, Fat udah bilang apa? Jadi KYC aja sama migrasi belum kelar, ya teman-teman sudah, aduh, sudah sibuk masalah Open Mainnet. Kalian nggak kasihan tuh teman kalian yang belum KYC, migrasinya bermasalah, validasinya juga, aduh, banyak masih kompleks teman-teman. Terus satu lagi nih, yang terbaru teman-teman ya, baru aja kemarin 25 November tuh. Oke, Fat jelaskan singkat teman-teman ya. Open Mainnet stage will be announced when it is ready. Ya, pasti bakalan nanti akan diinformasikan kalau sudah siap. Open Mainnet-nya tuh bakalan nanti kalian ya real information teman-teman ya, valid information. We have some work to do before we can take that step. Ya, kita harus melakukan beberapa pekerjaan sebelum ke arah situ teman-teman. Yang nggak beres-beres itu kita beresin dulu gitu kan. Once we hit the Open Mainnet stage, the firewall currently stopping external access will be lifted, and at that stage, nothing will stop external exchanges wallet from connecting to our mainnet. Intinya nanti ya kalau sudah Open Mainnet, teman-teman bisa terkoneksi keluar, entah itu exchange atau wallet atau blockchain. Nah, itu dijelaskan seperti itu. Dan yang paling bawah ditekankan lagi teman-teman, ini ditegaskan diulang-ulang lagi gitu loh. No date has been announced yet. Itu nggak ada spesifik kapan, tanggal 1, tanggal tengah-tengah Desember atau akhir Desember, nggak ada teman-teman. Itu aduh, informasinya ya mungkin asumsi atau mungkin harapan ya, oke-oke aja lah ya. Tapi kalau real information, there is no date teman-teman ya, nggak ada kepastian. Once we're ready, everyone will know about it. Ditekankan lagi ya. Nah itu deh teman-teman ya, biar nggak panjang kali lebar, nih videonya panjang banget kita ngobrol-ngobrolnya. Dan semoga ini menambah wawasan kalian
Teman-teman tetap sabar, kita doakan yang terbaik. Semoga semuanya berjalan lancar. So, thank you very much for all of you guys. Jangan ribut-ribut ya. Fat sarankan kita ini Pionda Indonesia tetap jaga silaturahmi, kekompakan ya. Jadi nanti next percakapannya itu masih banyak. Nanti Fat sediakan di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.